Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam katsiran amma ba'd. Kita Bukhari dari awalnya, mukadimahnya kita tinggalkan. Bab pertama membicarakan kaifa ya'tika al-wahyu. Haddatsana Abdullah bin Abi Yusuf an Aisyah radhiyallahu anha sa'ala Rasulullah ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu ahyanan ya'tini mislu sawsatil jaras wa huwa ashaddahu. Aisyah tanya kepada Rasul, Tuan, bagaimana Tuan ketika wahyu itu datang kepada Tuhan? Ini kaifa ya'tikal wahyu. Faqala Rasulullah ahyanan ya'tini misla salatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang kepada kami seperti suara kloneng-klonenge napa jenenge? Gereja. Bel gereja, kloneng begitu. Wahwa asyaddu, ini yang paling berat bagi kami. Dan setelah itu apa yang datang kepada kami aku hafal. Wa ahyanan, kadang-kadang yatamassaluni al-malak. Kadang-kadang malaikat itu datang kepada kami membo-membo, rupa menungso. Yang sering itu menyerupa Dihyah al-Kalabi. Di zaman itu orang yang paling tampan, rambutnya hitam, kulitnya sangat putih, ya, wajahnya tampan, giginya rapi. Fayukallimuni, kemudian dia bicara kepadaku, lantas apa yang ia ucapkan kami apa? Kadang wahyu yang dibawa ini wujudnya Quran, kadang wujudnya hadis-hadis qudsi. Kadang bentuk pendidikan kepada kita itu di model seperti ini oleh Allah, seperti tentang masalah pengenalan tentang Islam, ihsan, iman, itu seperti ini. Jadi sahabat suatu ketika sedang kumpul bersama, di situ tiba-tiba duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang sangat tampan, ora roh kapan tekone, moro-moro jenggelek nang sandinge Rasulullah, maksudnya ngoten. Jadi kalau riwayatnya kan di antara kami tidak ada yang tahu dari mana dia datang, artinya moro-moro jenggelek. Terus mepet dengan Rasulullah. Lantas dia tanya kepada Rasul tentang mal Islam. Kemudian dijawab oleh Rasul, kemudian tanya tentang mal iman, terakhir tentang mal ihsan. Yang kita sampaikan cuma ini wahyu. Kadang Jibril itu menyerupai seperti ini. Siapa yang diserupai? Dihyah al-Kalabi. Jadi dalam hadis tersebut ini menunjukkan bahwa model pendidikan itu kadang seperti ini. Jibril sudah ngerti. Orang kumpul, Jibril ngerti. Jibril tanya mal Islam, supaya orang di sekelilingnya itu nyambung. Majelis kita juga harus demikian. Sing takon kok berarti goblok? Enggak. Takon kadang luwih pinter, tapi wong-wong ben ngerti. Ojo ra takon pancen paling gak paham tenan pancen. Justru sing takon iki mergo wis paham, takon liyane ben ngerti. Itu modelnya Jibril. Itu artinya pengenalan pendidikan juga butuh demikian. Takon biar lebih jelas. Wa an ummil mukminin radhiyallahu anha qalat awwalu ma buja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyi ar-ru'yas shalihah. Pertama kali Rasul itu dapat wahyu diawali ar-ru'yas shalihah, mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Maka mimpi yang bagus itu termasuk 1/46 dari kenabian.
Jadi sekalipun kita kadang-kadang orang itu juga diberi ru'yah sholihah, kadang-kadang. Itu kadang-kadang. Ya. Asdaquhum hadisan asdaqum ru'yah. Orang yang paling jujur omongannya, orang yang paling jujur mimpinya. Ya. Fakana la yaro illa ja'at misla falakis subki. Rasul tidak mimpi ya yang wujudnya wahyu kecuali bentuknya seperti dalam keadaan cerahnya waktu subuh, cerahnya waktu setelah subuh. Dan cuacanya seperti itu. Dalam mimpi itu cuacanya seperti itu isinya. Misra falakis subhi. Lantas setelah itu summa hubbiba ilayal khalat, dicintakan kepada Rasul suka untuk menyendiri. Itu awal mula wahyu turun begitu. Nek awakmu pengen dhewe kadang-kadang ya reno-reno. Iki jadi Rasul dulu diawali begitu, suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghairi khira, dan Rasul di sana melakukan khalwah, menyendiri di Gua Hira. Kemudian di sana melakukan tahannus. Tahannus itu apa? Tabatul. Tabatul itu artinya memperbanyak zikir, memperbanyak sholat malam. Ini bukan hanya waktu menit ataupun detik, ya. Al-layali ya beberapa malam. Jadi bermalam-malam. Wa yatazawwaju lidzalika, Rasul membawa samu di sana. Jadi masuk di sana, masuk di Gua Hira itu membawa sembako untuk di persiapan minuman, makanan. Kemudian pulang kepada Khadijah. Datang lagi ke sana, berangkat lagi juga membawa samu. Datang kepada Khadijah. Suatu ketika Rasul sedang di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril datang. Ini wujud aslinya. Rasul dikatakan Iqra. Betapa dahsyatnya melihat Jibril yang wujud aslinya. Iqra. Rasul menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian didekap Rasulullah itu erat-erat, dikatakan Iqra, tetap menjawab ma ana biqari sampai 3 kali. Ketika yang ketiga kalinya Iqra, Rasul menjawab ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian dilepaskanlah, Rasul dilepaskan. Jibril mengatakan Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dari turunnya ayat ini, Rasul bergegas-gegas pulang sambil gemetar tubuhnya. Kemudian lari dan pulang ke rumah Khadijah. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Rasul mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, aku kurbutono. Gemetar begitu di kamar, ya, Zammiluni, Zammiluni, kurbuti aku, kurbuti aku. Nah, kemudian Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir yang menimpa kepada diriku. Ada apa kami ini? Ada hal yang menakutkan kepada kami. Karena pertama kali Khadijah menyampaikan, kalla wallahi ma yukhzikallah, tidak, pasti tidak. Tidak mungkin Allah akan menghinakan kepada kamu. Kamu orang baik. Orang yang baik tidak akan dihinakan oleh Allah. Innaka latasilutul rahim, kamu orang yang suka menyambung tali persaudaraan.
Wa tahmilul kalla, dan kamu sanggup menanggung beban, tanggung jawab akan beban penderitaan masyarakat semenjak itu. Mulai kecil Rasul itu rasa sosialnya tinggi, suka menolong orang, menanggung beban siapapun Rasul tanggung jawab. Wa taksibil makdum, dan kamu orang yang selalu mencari barang yang tidak ada menjadi ada. Di kampung ini kekurangan pangan, Rasul mengadakan bagaimana wujudnya pangan. Taksibul makdum. Wa tukri adhaif, dan kamu orang yang suka menjamu para tamu. Orang yang suka menjamu para tamu insya Allah selamat. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka menolong bencana-bencana. Kemudian setelah selesai kondisinya Rasul sudah pulih kembali, Khadijah mengajak kepada Rasulullah untuk menghadap kepada pamannya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza sebagai paman Khadijah. Dia seorang pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah dulu. Dia suka menulis. Dia punya karya tulis tentang kitab dengan tulisan-tulisan bahasa Ibrani. Dia juga menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Nah, dia orang yang sudah sangat tua sekali. Beliau buta. Ya. Aisyah mengatakan kepadanya, paman, ini suami keponakan paman, Muhammad namanya. Ada cerita paman. Dengarkan apa yang diceritakan kepada suami kami, yaitu keponakan paman. Ya benar akhi. Lantas dia tanya, wahai anaknya saudaraku, apa yang terjadi kepadamu? Lantas Rasul menceritakan kejadian-kejadian, mulai dia suka tahanus, kejadian-kejadian ketika kedatangan Jibril, kejadian yang sangat banyak begitu. Lantas Waraqah mengatakan, hadzan namus, ini ada namus itu Jibril dengan bahasa Ibrani, bukan sembarangan. Yang datang kepada kamu itu bukan iblis, bukan demit, ini namus ini yang datang kepada kamu. Dia sosok seorang malaikat yang pernah datang kepada Musa. Lantas penasaran sekali Waraqah sudah sangat tua, bahkan dia sudah buta. Dia mengatakan, ya laitani kuntu hayyan. Aduh, saya kepingin ketika kamu nanti berjuang, aku masih hidup. Aku yang akan mendampingi kamu. Kami akan selalu siap menolong kepada kamu. Rasul tanya, apakah kami nanti akan diusir dari negeri kami? Apa jawab Waraqah? Awamu khurjiyah, apakah kami nanti akan diusir? Betul, anakku. Tidak ada orang yang datang seperti kamu dari nabi-nabi zaman dulu, kecuali selalu disakiti oleh kaumnya, ditundung oleh kaumnya. Wahai anakku, andaikan aku masih menemukan masa kejayaanmu nanti, perjuangan kamu nanti, aku akan menolong kamu dengan pertolongan sekuat-kuatnya. Tidak lama kemudian Waraqah wafat. Setelah wafatnya Waraqah, wahyu terputus lama. Ya. Kemudian setelah wahyu terputus lama, dalam riwayat yang lain, bainama ana amsi, suatu ketika aku berjalan, lantas aku mendengarkan suara di langit. Itu terus berinteraksi terus Rasulullah itu dengan Jibril. Mendengar ada di langit itu ada suara yang sangat dahsyat.
Aku mencoba menghadap ke langit sana. Tiba-tiba malaikat yang datang kemarin, dia datang, dia ada di antara bumi dan langit, di tengah-tengah. Dia duduk di sana. Jadi nyawang dhuwur ki Jibril ki lungguh ning dhuwur kono. Ning sore langit ngukure bumi. Kelihatan begitu. Jadi di antara langit dan bumi. Ya. Lantas aku terkejut dan aku pun masih ada rasa takut. Aku katakan kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni. Setelah itu ternyata Jibril menurunkan wahyunya yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini mungkin dua hadis ini yang kita sampaikan, tabarukan dengan hadis Bukhari bahwa ayat pertama ini adalah perintah Iqra, membaca. Apa yang dimaksud membaca di sini ini? Membaca itu bukan hanya sekedar membaca tulisan. Dan membaca itu tidak harus ada suara. Kita melihat buku seperti ini, tak sawane. Iki jenis yang maca, sing maca atine. Ini membaca namanya. Dan membaca itu tidak harus tulisan. Membaca itu alam harus kita baca. Kita yang rajin membaca, melakukan tadabbur, analisa, kita masukkan di hati, kita hayati, itu namanya membaca. Allah selalu memerintahkan kita, ayat pertama kita suruh membaca. Karena yang jelas hakikatnya Allah itu memanggil kita, dan hakikatnya Allah sudah menyampaikan kepada kita, cuma kita yang tidak mau membaca dan kita yang tidak mau mendengarkan. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum, wahai orang-orang beriman, ya, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasulullah ketika Allah dan Rasulnya memanggil kepada kalian. Setiap panggilan Allah juga setiap panggilan Rasulullah, di situ ada kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Lima yuhyikum, di tempat itu panggilan Allah ada kehidupan rohani. Ketika apa yang kita lakukan itu kok bukan panggilan Allah, panggilan nafsu, panggilan apapun selain panggilan Allah, rohani ini mati. Sing enek gonek jasad, berarti kaya kuburan laku. Wong ki nek rohanine kosong, nol, iki kaya bangkai bedah berjalan. Rohanine mati. Tapi ketika kita mau kemana saja, kita berdiam diri di rumah, keluar mau apa saja, kok atas nama memenuhi panggilan Allah, rohaninya hidup, urip rohaninya. Lima yuhyikum. Dalam ayat lain, ya, kata-katanya bukan demikian. Jadi lilladzina stajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, mereka mendapatkan kebajikan. Panggilan apa? Ya. Setiap kehidupan kita tuh selalu dipanggil. Dalam panggilan ini ada perintah dan ada larangan. Dijamin oleh Allah, setiap orang yang memenuhi panggilannya, dia mendapatkan kebajikan. Kebajikan di sini kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Walladzina lam yastajibu lahu
Orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, nanti andaikan dia punya kekayaan sepenuh bumi, mereka pasti akan kepingin mengorbankan kekayaan itu demi menyelamatkan dirinya, dan tidak bisa ditebus. Yang perlu kita tanamkan di hati kita, tanamkan betul-betul. Gambaran begini, janji Allah apapun akan janjinya. Saya contohkan ibarat janji sing gampang. Rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kapan Allah memberikan? Diberikan ketika kamu sedang butuh. Coba, ketika kita itu butuh sekali, bojone njaluk duit, anake wayahe nyamoni, awake dhewe luwe, iki mung ora undangan wayahe becek, blas renek duit. Terus ki mung moro-moro enek duit ndak nikmati. Loh, Allah akan memberikan janji-janji ini kapan? Diberikan ketika kita sedang sangat butuh. Kapan? Kematian atau nanti di hari kiamat. Ojo ngarep-ngarep saiki, sok waya butuh tenan ki enek. Ya muga-muga ning donya barang, lek wis butuh kepepet iki terus enek lek nikmat. Saiki padha-padha oleh duit 10 juta. Kuwi kondisine ra butuh duit sing akeh. Nikmate sepiro? Dibanding wong sing kepepet wis ngutang pisan. Nikmate luar biasa. Lah, janji-janji Allah ini akan diberikan kepada kita ketika kita sangat membutuhkan. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang-orang yang ngerti wahyu yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu wahyu yang sah? Apakah mereka sama dengan orang yang buta, orang yang tidak ngerti? Tidak sama. Wong sing sadar ngerti kebenaran, ngerti Quran iki hak, ngerti dawuh Kanjeng Nabi itu hak, dengan orang yang nggak ngerti tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa mengambil pelajaran itu orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas, ulul albab itu disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Nah, di antara contoh-contohnya ulul albab dalam surat Al-Imran, Allah menceritakan wa ma alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ulul albab itu orang yang rajin zikir kepada Allah, duduk, berdiri, tidur, selalu berzikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia rajin berpikir. Rajin berzikir dan rajin berpikir. Zikirnya rajin, berpikir juga rajin. Jadi ngadepi segala problematika kehidupan itu butuh namanya zikir, juga butuh namanya berpikir. Mereka itu ulul albab sifatnya seperti ini. Dalam ayat lain Allah menceritakan qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab. Qul la yastawil khabis wat thayyib, katakan Muhammad, enggak sama perkara yang suci dengan perkara yang kotor. Enggak sama. Perkara sing apik karo sing elek enggak padha. Perkara sing halal karo sing haram enggak padha. Walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun yang haram, yang kotor itu banyak, tetap nggak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang bisa mengambil pelajaran,
apik karo elek kuwi hanya ulul albab. Ulul albab yang tahu. Lah Allah menceritakan ulul albab yang di dalam bab ini sifatnya bagaimana? Alladzina yufuna bi ahdillah. Kalau dalam surat Al-Imran sifatnya ulul albab orang-orang yang rajin berpikir, Kalau di sini sifatnya alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah itu maksudnya? Ya, perintah beriman kepadanya, ya, ibadah kepadanya, kemudian janji-janji yang menyangkut hakul adami, wala yang uzunal misak, dan tidak melanggar perjanjian. Itu ulul albab. Artinya tetap hak Allah dijogo, hakul adami ya dijaga. Itu ulul albab. Yang kedua sifatnya ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusholat, dan yaitu orang-orang yang selalu menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung perkara-perkara yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan, menyambung hubungan sesama manusia. Ini berlawanan dengan perilakunya orang Yahudi. Perilaku yang Yahudi bagaimana? Wayak tau nama amarobi ayu sholat. Mereka suka memutus perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menyambung, diputus. Yak tau nama amarobi ayu sholat. Kalau memang Allah Ta'ala memerintahkan putus, memang kita harus putus. Termasuk memutus muqata'atul ahmak ibadah, memutus tali persaudaraan wong sing ahmak, wong sing fasik, wong sing ahmak itu ibadah. Krono awake dhewe gak iso istiqomah nek panggah koncone ora istiqomah. Jadi syarat mutlak itu harus diputus, menyambung, karena jelas atiba yatasarraku ba'dum ba'dum, watak manusia satu sama lain saling mencuri, satu sama lain saling mempengaruhi. Watak itu seperti itu. Awor ngapik katut apik, awor ngalek katut elek, itu pembawaan. Sing angel ki ngene, sing gak kena sama pengaruh. Awar wong sugih katut sugih, sing pamane iso nyedhek wong sugih. Angel. Maka pesennya kan tetap wong kang soleh kumpul. Ini kan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah, takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab, takut buruknya hisab nanti, takut ketika kematian itu su'ul khotimah. Pesan-pesan begini, la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Untuk bagaimana kita bisa berbaik sangka kepada Allah, minimal ibadah perdune dilakoni ping pindho, ya ping pindho. Ojo, jangan melakukan perkara sing ndadekne kowe iki gresah, susah, gelisah. Wong susah itu akan menyebabkan pesimis, bahkan putus asa. Lah putus asa itu juga namanya apa? Berburuk sangka kepada Allah. Dan ini penyebab su'ul khotimah. Mulakno nek
mendampingi orang tua. Ketika kalian tuh masih mendampingi orang tua, wong tua sing mbok dampingi semeno. Atine kudune semeno. Ben tetap optimis. Optimis itu bagian daripada berbaik sangka kepada Allah. Lek wong tua itu susah, lingko wis isine putus asa, wis tak mati ya. Kok enak wong aku tak mati ya, pengen mati, ini berarti wis putus asa. Itu bahaya sul khotimah. Kecuali pengen mati mergo melihat kondisi zaman sing wis padha rusak. Aku ngadepi zaman koyo ngene enggak betah karo kemungkaran. Itu baik seperti ini. Nah, termasuk pernyataannya apa? Atau juga orang yang kena fitnah seperti ucapannya Aisyah, Maryam. Aisyah dan Maryam, Aisyah itu pernah difitnah berzina. Maryam juga pernah difitnah berzina. Dia mengatakan, ya laitani kuntu sayan manusia. Aduh aku kepengen ora dadi apa-apa. Wis ora usah dadi wong, gelo aku dadi wong, urip ngene. Pengen mati ya maksudnya. Juga sifatnya ulul albab sekian kalinya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan yaitu orang-orang yang sabar untuk mencari ridho Allah, sabar untuk menjalankan hal-hal yang menyebabkan ridhonya Allah. Usahakan apa yang kita lakukan perkara-perkara yang menyebabkan ridhonya Allah. Allah Ta'ala itu menyimpan, merahasiakan tempat murkanya. Juga Allah Ta'ala itu merahasiakan tempat ghadabnya. Tempat murkanya Allah di tempat ketika kita sedang maksiat. Maka wedya kowe nek pas maksiatmu gek-geke oleh bendune Gusti Allah. Tempat ridhone Allah Ta'ala di mana? Dirahasiakan di tempat ketika kamu sedang berbuat baik. Di situ ada ridhonya Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka rajin menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka rajin menginfakkan rezeki yang aku berikan kepadanya, baik nampak orang ataupun tidak nampak orang. Artinya sholatnya bagus, infak sedekahnya juga bagus, ya. Jadi ya seharusnya komplit. Hakullah dipenuhi, hakul adami juga dipenuhi. Jangan hakullah saja, hakul adami tidak. Harus kedua-duanya. Allah menggandengkan. Wa aqamus shalah wa atu zakat itu digandengkan. Hakullah itu